Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, di mana anggota kami ada Fadila Hoirunisa, ada Ipah Apipa, dan saya sendiri Rizda Pujiwianti. Di sini kami akan membahas tentang apa itu BPJS. Yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu definisi dari BPJS, lalu tujuan dibentuknya BPJS, dasar hukum BPJS, fungsi dari BPJS itu sendiri, manfaat BPJS, hak dan kewajiban peserta BPJS, tugas dari BPJS, lalu ada wewenang dari BPJS, pertanggungjawaban BPJS, serta program jaminan kesehatan. Dimulai dari definisi terlebih dahulu. Definisi BPJS itu adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Kemudian, tujuan dari dibentuknya BPJS menurut pasal 3 Undang-Undang BPJS menyebut bahwa BPJS itu bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sehingga terpenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, apa dasar hukum dari BPJS? Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Kesehatan. Lalu ada yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Dan yang keempat, tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Nah, yang harus diketahui, hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan itu ada hak peserta. Hak peserta itu yang pertama mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua, ada memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menyampaikan keluhan atau pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis di kantor BPJS Kesehatan. Kedua, kewajiban dari peserta yaitu mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS Kesehatan, lalu membayar iuran, memberikan data diri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar. Kemudian melaporkan perubahan data diri dan anggota keluarganya, antara lain perubahan golongan, pangkat, atau besaran gaji.
pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat, dan pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama, lalu menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Lalu yang terakhir, mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga yaitu kewajiban pemberi kerja. Yang pertama, mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Lalu, menghitung dan memungut iuran yang menjadi kewajiban peserta dari pekerjaannya melalui pemotongan gaji atau upah bekerja. Kemudian yang ketiga, membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawab kepada BPJS Kesehatan. Memberikan data mengenai dirinya, pekerjaannya, dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar. Dan yang terakhir, perubahan data badan usaha atau badan hukumnya. Baik, presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Fadila Khairunisa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu tentang manfaat BPJS. Ada dua manfaat jaminan kesehatan, yakni berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non-medis, meliputi akomodasi dan ambulans. Nah, ambulans ini hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Paket manfaat yang diterima dalam program JKN ini adalah komprehensif sesuai kebutuhan medis. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan bersifat paripurna seperti preventif, formatif, kuratif, dan rehabilitatif, tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya premi bagi peserta. Selanjutnya ada manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan. Yang pertama, penyeluruhan kesehatan perorangan meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, ada imunisasi dasar meliputi basil calmette guerin atau BCG, difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B atau DPTHB, polio, dan campak. Yang ketiga, ada keluarga berencana meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. Yang terakhir, ada screening kesehatan ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. Selanjutnya, ada pun yang tidak dijamin BPJS yaitu tidak sesuai prosedur. Pelayanannya di luar vaskes yang bekerja sama dengan BPJS. Pelayanannya bertujuan untuk kosmetik, general check-up atau pengobatan alternatif, pengobatan untuk mendapatkan keturunan atau pengobatan hipertensi, pelayanan kesehatan pada saat bencana, dan pasien bunuh diri atau penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri seperti bunuh diri atau narkoba. Adapun fungsi BPJS yaitu untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Selanjutnya ada tugas BPJS, yaitu untuk melakukan atau menerima pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, menerima bantuan iuran dari pemerintah, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial, membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Selanjutnya ada wewenang BPJS Kesehatan. Yang pertama, menagih pembayaran iuran. Yang kedua, menempatkan dana jaminan sosial. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. Yang keempat, membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan. Yang kelima, membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. Yang keenam, melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, melakukan kerjasama dengan pihak dan lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial. Selanjutnya ada pertanggungjawaban BPJS. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, BPJS Kesehatan wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan. Dalam periode
1 Januari sampai dengan 31 Desember. Laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dikirimkan kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya. Laporan tersebut dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya. Selanjutnya, di sini ada pertanggungjawaban BPJS. Nah, pertanggungjawaban BPJS ini terbagi dalam 4. Yang pertama ada pembiayaan, yang kedua ada pembayaran iuran, yang ketiga cara pembayaran fasilitas kesehatan, yang terakhir kepesertaan. Nah, keempat-empat ini akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Ibu Apita akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini ada pertanggungjawaban BPJS. Yang pertama yaitu pembiayaan, kemudian pembayaran iuran, kemudian yang ketiga cara pembayaran fasilitas kesehatan, dan yang terakhir yaitu kepesertaan. Untuk pembiayaan sendiri yaitu iuran jaminan kesehatan sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan. Kemudian untuk pembayaran iuran sendiri yaitu ada 3 kelas ya. Yang pertama itu kelas 1. Untuk tarif lamanya yaitu sekitar 80.000. Kemudian tarif terbaru yaitu 160.000. Untuk kenaikannya sendiri yaitu sekitar 100%. Kemudian yang kedua yaitu kelas 2. Kelas 2 sendiri untuk tarif lamanya sekitar 51.000. Kemudian untuk kenaikan untuk tarif barunya yaitu 110.000. Kemudian untuk kenaikannya sekitar 116.000. Dan yang terakhir yaitu kelas 3. Kelas 3 sendiri untuk tarif lamanya yaitu 25.500. Kemudian tarif terbarunya yaitu 42.000 dan untuk kenaikannya yaitu 65%. Kemudian selanjutnya yaitu cara pembayaran fasilitas kesehatan. Untuk BPJS Kesehatan akan membayarkan fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan kapitasi. Kemudian untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, BPJS akan membayarkan dengan sistem paket INA CBGS. Kemudian BPJS Kesehatan akan membayarkan kepada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama setelah memberikan pelayanan gawat darurat dengan tarif yang berlaku di wilayah tersebut. Slide selanjutnya yaitu kepesertaan. Untuk kepesertaan sendiri yaitu terdapat 11 kategori. Untuk yang pertama yaitu penerima bantuan iuran PBI JKN dan bukan PBI JKN. Yang kedua yaitu pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya. Yang ketiga yaitu bukan pekerja dan anggota keluarganya. Yang keempat yaitu penerima pensiunan. Kemudian yang kelima yaitu WNI di luar negeri, jaminan kesehatan bagi pekerja WNI yang bekerja di luar negeri diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. Kemudian yang keenam yaitu syarat pendaftaran akan diatur kemudian dalam peraturan BPJS. Yang ketujuh, lokasi pendaftaran peserta dilakukan di kantor BPJS terdekat. Yang kedelapan yaitu prosedur pendaftaran peserta. Yang kesembilan yaitu hak dan kewajiban peserta setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan, yaitu hak dan kewajiban peserta setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas peserta dan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Yang ke-10 yaitu masa berlaku kepesertaan. Dan yang terakhir adalah pertahapan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dilakukan secara bertahap. BPJS Kesehatan pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang baik karena 8 dari 10 peserta JKN menyatakan puas terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Laporan pengelolaan jaminan sosial kesehatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan
kunjungan peserta JKN meningkat setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat peserta JKN yang tidak betul-betul sakit untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan, yang pertama yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS sendiri terdiri dari dua, yaitu dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua yaitu BPJS Kesehatan akan membayar kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan kapitasi. Untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan membayarkan dengan sistem paket INA CBGS. Kemudian yang terakhir yaitu BPJS Kesehatan wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 hari sejak dokumen klaim diterima lengkap. Besarannya pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.